Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pilar TV, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam dialog bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung bersama Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwasannya transformasi digital mendorong peningkatan pelayanan kesehatan, salah satunya di RSUD AM. Lalu seperti apa implementasinya serta layanan-layanan berbasis digital apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang unggul dan prima. Kita akan bahas kali ini bersama narasumber saya. Kita perkenalkan satu persatu. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu Dr. Imam Ghazali selaku Direktur RSUD AM. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Terima kasih. Oke. Kemudian ada Wakil Direktur Pelayanan Dr. Ius Maidi. Bapak apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Bang Denny Ribowo apa kabar? Semangat Bang. Oke. Kemudian ada Haji Abdullah Suraja SHMH. Oke, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang sudah tidak asing lagi nih, Bapak Muhammad Junaidi SH. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kita mau bicara terkait transformasi digital pelayanan RSUD AM. Saya mungkin ke Pak Dirut dulu ini. Seberapa penting transformasi digital pelayanan untuk masyarakat di Rumah Sakit Abdul Muluk? Silakan. Ya, jadi bahwasannya transformasi digital itu merupakan suatu tuntutan kekinian, ya, dan itu sangat penting, terutama dalam pelayanan. Kita sudah melakukan ini mulai dari pendaftaran, e-resep dan beberapa aplikasi yang sudah kita buatkan, bahkan aplikasi yang sudah sampai di tingkat nasional, ya. Sepakat Sehat itu peserta pemanfaatannya bisa dari Jayapura. Mereka datang karena melihat jadwal yang kita punya untuk pelatihan dan mereka mendaftar. Itu salah satu kenapa transformasi digitalisasi itu saat ini menjadi suatu keniscayaan dan memang Abdul Muluk harus menggunakan itu, menjadikan sarana itu untuk pelayanan yang menjadi lebih baik. Oke, sekarang saya ke Dokter Kusmaidi dulu nih, Dokter. Penerapannya nih, penerapan itu akses pelayanan seperti apa saja yang bisa diperoleh masyarakat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertanyaan ini memang sering kita ini. Rata-rata transformasi kesehatan itu tentunya awalnya dari kebijakan dari pemerintah pusat dan ke daerah. Dan ini aksesnya sangat baik sekali. Ya, karena era digitalisasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Dan ini mempermudah bagi peserta atau pasien untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Abdul Muluk. Dengan digital ini mereka tahu bahwasanya dari daerah terpencil pun dengan aplikasi ini dia dapat menentukan dokter mana yang dia akan tuju. Kedua, waktu, sehingga mereka datang ke tempat fasilitas kesehatan dia tidak terlalu lama atau tidak sampai kesalahan dalam hal pengobatan. Tujuan kepada tempat-tempat dia ingin melakukan pengobatan. Oke, baik. Ke Bang Denny dulu nih. Bagaimana Bang Denny melihat transformasi digital ini, Bang Denny? Ya, manfaat dari kemanfaatan dari digitalisasi ini ya, aksesibilitas untuk mengakses ke rumah sakit itu ya, saya pikir Abdul Muluk itu sudah beberapa jalur yang sudah dibuat. Misalnya di aplikasi JKN itu ada, kalau kita mau berobat ngambil nomor antri, itu mutlak harus kita mengambil nomor antri, nggak perlu datang ke rumah sakit Abdul Muluk. Dan ada beberapa aplikasi yang sudah disiapkan. Tinggal bagaimana sekarang ini kita juga dari Komisi 5 punya hak juga untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Nah, kata kuncinya bagaimana kita membuat sosialisasi ini lebih masif lagi ke masyarakat sehingga masyarakat nggak bingung, gitu kan. Misal, bukan hanya itu saja, sebagusnya instrumen konstruksi dari digitalisasi yang dibangun Abdul Muluk, ketika ini tidak bisa tersosialisasikan sendiri, ya itu juga agak sulit juga. Dan teman-teman Abdul Muluk juga sudah sangat maksimal menurutku dengan memberikan sosialisasi baik di media sosial,
bekerja sama dengan beberapa influencer. Tapi lagi-lagi kan mengedukasi masyarakat ini kan bukan persoalan gampang. Misalnya Abdul Muluk itu ketika masuk ke ruang di poli rawat jalan, yang sakit satu yang nganter 10 orang, 5 orang, 4 orang. Nah, ini juga menjadikan rumah sakit seakan-akan itu jadi sembraut gitu. Padahal rumah sakit sudah memberikan bahkan kursi ruang tunggu. Kemarin kita cek langsung ke rumah sakit Abdul Muluk, ternyata rumah sakit ya cukup nyaman untuk mengantar pasien gitu. Suasananya dingin. Bahkan kemarin yang ribut katanya ada pedagang asongan. Ternyata di rumah sakit Abdul Muluk tuh sudah ada semacam kayak kantin lah ya. Kantin yang cukup murah dan harganya paling 15.000 nasi ya. Nah, ini juga artinya rumah sakit Abdul Muluk itu sudah menyiapkan dari hulu sampai hilirnya bagaimana memberikan aksesibilitas kemudahan untuk pasien masyarakat Provinsi Lampung yang menjadi komitmen Bapak Gubernur Lampung, bagaimana memberikan aksesibilitas untuk menuju ke fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung lebih baik. Oke, baik. Saya ke Bang Junaidi dulu nih. Kalau Abang tuh lihat fenomena gitu yang terjadi di Rumah Sakit Abdul Muluk, terutama pasien dan keluarga pasien dalam memperoleh fasilitas pelayanan, seperti apa, Bang? Ya, pertama tentu setiap pelayanan pasti ada lebih dan ada kurang. Ketika masyarakat dihadirkan pelayanan, meskipun kita telah menganggap ini sudah mendekati sempurna, pasti ada saja kritik atau ketidakpuasan dari masyarakat. Itu tentu kita maklumi. Sependek yang saya tahu bahwa Rumah Sakit Umum Abdul Muluk hari ini itu telah berupaya maksimal agar pelayanannya itu prima kepada masyarakat. Terbukti hari ini kalau kita lihat, itu seperti kata Bung Denny tadi kan, kita kemarin ke Rumah Sakit Umum bersama dengan teman-teman Komisi 5, alhamdulillah Pak Direktur juga ini ikut menemani kita. Ya, alhamdulillah masyarakat kita tanya semua tuh Mbak, ya kan, ya, kepuasannya saya kira sudah cukup puas dengan pelayanan yang ada. Artinya kalau ada kritik 1-2 ya maklum-maklum aja gitu, karena nggak ada yang sempurna. Oke. Mungkin itu. Saya ke Bang Abdullah dulu nih. Bang Abdullah, menurut Bang Abdullah dalam melaksanakan transformasi digital pelayanan kesehatan di rumah sakit ini, tantangan terbesar yang dihadapi menurut Bang Abdullah? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, ini ada Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk bersama Wakil Direktur. Kita mengucapkan terima kasih. Artinya ada isu yang miring beberapa waktu yang lewat. Ini kita langsung cek ke lokasi, sidak lapangan. Ya, alhamdulillah dari beberapa seperti yang disampaikan teman-teman itu, hasil sidak kita itu, ya alhamdulillah semua baik. Terus yang kedua kali, apa yang menjadi tantangan di era digitalisasi ini pada masyarakat yang awam. Ya, masyarakat yang awam ini yang spontanitas pada waktu itu. Jadi pada waktu itu mereka sakit. Ini untuk melakukan pendaftaran secara digitalisasi itu mungkin agak ada kesulitan. Terus yang kedua kali dengan jaringan. Kemungkinan kalau kita bicara Lampung, ya nggak semua di daerah itu jaringannya yang maksimal. Nah, dampak daripada jaringan yang tidak maksimal itu, maka kemungkinan dia akan jalan tanpa mendaftar dulu. Nah, maka Rumah Sakit Abdul Muluk ini dengan segala fasilitas dan persiapan ini harus sudah disiapkan. Yang pertama. Terus yang kedua kali, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Denny. Jadi kemarin kita sidak ke rumah sakit itu jelas nyata ada beberapa pasien yang siokianya dia harus berada di ruang tunggu jantung, tetapi mereka ada di luar ruang tunggu poli jantung. Kenapa? Pada saat kita tanyakan tempatnya nggak ada. Karena begitu kita survei lokasi, sidak ke tempat, itu pasien ada yang pasien satu yang nunggu 4 orang, 3 orang. Nah, jadi kita juga himbau kemarin ya pada masyarakat. Jadi artinya silakan yang mengantar, mungkin bisa lebih dari 1. Tapi yang menunggu pada saat menunggu dipanggil berobat itu cukup 1 orang aja. Ini tuh. Oke, baik. Jadi itu tantangannya terkait jaringan teknis tadi ya Pak ya? Iya. Oke.
Bagaimana ini menanggapi seperti ini, Dokter Imam, silakan. Ya, jadi memang angka kunjungan Rumah Sakit Abdul Muluk itu dalam satu hari itu bisa range-nya antara 600 sampai dengan 800. Bayangkan kalau dia diantar satu keluarga. Memang menjadi masukan buat kita, terima kasih Komisi 5 sebagai mitra, memang sudah sepatutnya lah kita saling mengingatkan, saling mengisi, saling memberikan arahan dan masukan. Memang harus edukasi, pertama edukasi, kedua informasi. Setelah pasca dari kedatangan Pak Komisi 5, kami sudah memutuskan untuk membuat suatu baleho ya untuk sebagai bukan larangan ya, tetapi untuk menjaga kenyamanan ya, kenyamanan bersama untuk menunggu di ruang tunggu hanya ditemani oleh satu. Itu kita akan buatkan di pintu masuk ya, dan itu menjadi informasi yang memang harus sama-sama bisa ditaati oleh semua pengunjung. Demikian begitu Ibu. Baik, oke. Saya mau ke Dokter Yusmaidi dulu nih. Boleh dikasih simulasi nggak sih alur gitu ya, alur pelayanan berbasis digital ini saja dan apa saja layanannya gitu Pak? Silakan Pak. Sekalian sosialisasi Pak. Jadi pelayanan sudah berjalan seperti kita tadi yang dijelaskan oleh Komisi 5 Pak Denny, bahwasanya dari akses pertama pendaftaran. Dari pendaftaran itu kita sudah sekarang pakai wajah sudah bisa. Jadi tidak perlu kalau yang dia cacat atau dia orang tua, jadi cukup wajah itu udah satu, kira-kira dalam waktu 2 menit udah selesai, ya 2 detik atau 10 detik lah, bukan menitnya. Jadi dia udah langsung terdaftar dan dia sudah didapat nomor antrian dan langsung bisa di tempat dia tuju ke pelayanan kesehatannya, seperti ada dia penyakit jantung atau penyakit anak atau penyakit lainnya. Pada orang tua biasanya kita memberikan prioritas Bu, ya di rumah sakit dia tidak bisa atau yang mengalami disability ya, nanti kita sudah siapkan tempatnya, walaupun dia tidak sanggup atau dengan berbaring dia masih bisa kita layani dengan cepat dan tepat. Itu bawa rujukan. Ya. Kalau dengan rujukan gimana? Iya, sama. Jadi dia dengan kalau dia pertama berobat pasti ada dengan digitalisasi. Jadi sudah tercover semua, terrecord semua. Dan terintegrasi dengan BPJS. Oh, ada BPJS. Oke, baik. Bang Denny bawah soal BPJS gimana nih Bang? BPJS apa yang menjadi sorotan penting? Enggak, kita harus tahu dulu. Di rumah sakit itu kan ada ekosistem ya. Yang pertama ekosistemnya adalah tenaga medis, kemudian manajemen rumah sakit, kemudian ada pasien dan keluarga, kemudian ada fasilitas dan teknologi yang tadi kita bahas tadi, kemudian ada pendukung operasional, penunjang operasionalnya, kemudian ada pemerintah dan regulasi, pun ada lingkungan sosial dan kemanusiaannya. Nah, kalau kita melihat ketika 7 ekosistem ini bisa berjalan dengan baik, kalau dia ketujuh ini tidak pincang gitu, ya semuanya jadi percuma. Misal ya, soal BPJS. Kalau ini sebaik apapun Rumah Sakit Abdul Muluk bisa memberikan pelayanan yang prima, sebagus apapun manajemennya, sebagus apapun hubungan lingkungan sosialnya. Kalau misalnya ketika kan 98% kan di Abdul Muluk itu kan menggunakan BPJS. Kalau klaim BPJS-nya ini merebet atau tertunda dibayar, bagaimana ekosistem di rumah sakit ini bisa berjalan? Nah, ini juga menjadi sebuah pemikiran. Jadi ekosistem di rumah sakit itu memang betul-betul menjadi sebuah keseimbangan dari operasional yang ada di rumah sakit Abdul Muluk. Misal, kita sering dengar susah masuk Abdul Muluk karena sisrutnya nggak ada, di sisrutnya nggak ada kamar. Nah, sementara kemarin kita cek ada 625 bed. Nah, dengan kondisi semakin canggih peralatan dan semakin hebatnya tenaga medis di Abdul Muluk, maka orang berbondong-bondong mau berobat di situ. Nah, maka manajemen kan mestinya harus naikkan lagi, mengupgrade lagi kan, harus ditambah bed, berarti kan bicara tambah bed. Kalau bicara ICU selalu penuh, bukan hanya Abdul Muluk, hampir seluruh rumah sakit
Nah, ini menjadi sebuah kebutuhan Provinsi Lampung untuk akses kesehatan ini. Nah, menurut saya kata kuncinya juga semuanya itu di bagaimana klaim BPJS itu bisa bisa lancar gitu loh. Karena hidupnya rumah sakit itu ya karena harus bayar dokter, harus bayar jasa dokternya, harus bayar obat, harus bayar peralatan, maintenance peralatan. Nah, di situ sebetulnya kata kuncinya untuk menggerakkan ekosistemnya, klaim BPJS itu jangan sampai terlambat. Jadi kalau BPJS-nya nonaktif, warga gimana ini Bang? Bisa, bisa. Kan ada keputusan dari bersama antara dari BPJS dengan teman-teman DPR RI. Kan hukum tertinggi di Indonesia itulah keselamatan masyarakat. Kalau dia urgensi, ya ditaruh di rumah sakit manapun pasti bisa kita obati. Nggak mungkin misalnya BPJS-nya udah mau meninggal pasiennya, ditanya dulu BPJS-nya aktif nggak mungkin. Karena bagi kita pemangku kebijakan itu, penyelenggara pemerintahan itu, hukum tertinggi masyarakat itu ya keselamatan masyarakat itu. Oke, baik. Silakan dari Pak Abdullah ingin menanggapi terkait respon masyarakat ataupun terkait sorotan pasien BPJS. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya berpikir ada moto BPJS sehat, rumah sakit kuat, pasien selamat. Jadi dengan moto itu harapan kita jangan hanya BPJS saja yang sehat. Rumah sakit ini harus kuat. Seperti apa yang disampaikan oleh Bung Denny tadi. Jadi kalau dengan jumlah pasien yang bertambah, sementara fasilitas rumah sakit itu tidak memadai, artinya dengan klaimnya yang merebat, kata Bung Denny tadi, merebat, terhambat, nah ini akibatnya rumah sakit ini nggak kuat. Dampak daripada rumah sakit ini nggak kuat, akhirnya pasien nggak selamat. Nah, kalau pasien nggak selamat, masyarakat marahnya ke rumah sakit. Nah, jadi saya berharap artinya BPJS ini bisa sinkron, ya sinkron. Jadi begitu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi sebab, nah ini harus duduk di satu meja, dibicarakan. Kalau bisa jangan lagi ada merebet itu. Nah, jadi mungkin dalam waktu dekat juga Komisi 5 akan panggil BPJS untuk nanya kenapa kok klaimnya 41 miliar, yang dibayar hanya 28 miliar ini menurut keterangan Pak Direktur ini kan. Kenapa? Seperti itu. Nah, akhirnya rumah sakitnya nggak kuat. Dapat dari nggak kuat itu akhirnya selalu dibully masyarakat. Gitu. Mungkin itu Mbak. Dan rumah sakit Abdul Muluk setahu saya itu BLUD penuh. Jadi dia memang betul-betul mandiri, tidak dibantu oleh APBD. Jadi ketika anggarannya itu terhambat diklaim oleh BPJS, maka kalau hari ini misalnya teman-teman Abdul Muluk itu masih bisa beroperasi dengan baik, ya itu juga kebijakan. Dan saya yakin dokter-dokter ahli seperti Dr. Yusmaidi ini juga pasti terhutang. Ini mereka teman-teman dokter itu sudah bukan bicara profit lagi, tapi bicara kemanusiaan. Ya udah deh, saya tindak walaupun nggak ada duitnya, walaupun masih tertunda duitnya gitu. Jadi banyak variabel yang membuat rumah sakit Abdul Muluk itu sebetulnya yang nggak diketahui, termasuk kita baru tahu juga gitu. Ternyata soal klaim BPJS, soal hutangnya Kota Bandar Lampung. Ini saya belum tahu nih, hutang Kota Bandar Lampung itu berapa. Jadi Bandar Lampung ini kan dengan menunjukkan KTP ke rumah sakit Hadiwaluyo ya apa? Cokrodipo itu gratis berobat. Masalahnya ketika di sana tidak mumpuni teknologi dan tenaga medisnya, dikirim ke Abdul Muluk. Ketika di Abdul Muluk, klaimnya kemana BPJS? Enggak, ke Kota Bandar Lampung. Sehingga Kota Bandar Lampung itu juga terhutang dengan Abdul Muluk. Nah ini yang menyebabkan variabel-variabel ini yang mengganggu pelayanan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Kita sudah berkomitmen Komisi 5 bagaimana kita sejalan dengan Bapak Gubernur melalui Rumah Sakit Abdul Muluk, kita bagaimana bisa bekerja sama-sama untuk masyarakat kita gitu. Karena kami yang dari Komisi 5 dari DPR ini kan pilihan masyarakat yang tentu masyarakat itu nggak banyak yang dibutuhkan. Badannya sehat, kemudian jalannya baik gitu kan. Di tengah kondisi kemelut global seperti sekarang ini,
efisiensi. Nah, ini sangat jadi kompleks. Maka saya memberikan dukungan kepada pernyataan Bang Sura tadi. Dalam waktu dekat mungkin kita akan panggil Direktur BPJS Provinsi Lampung untuk minta penjelasan. Ya jangan-jangan di rumah sakit swasta di Provinsi Lampung begini juga enggak gitu, atau enggak, atau kenapa gitu, ada apa misalnya kalau rumah sakit swasta lain bukan negeri dia lancar pembayarannya, klaim pembayarannya, terus kenapa kok punya pemerintah enggak gitu kan? Nah, itu. Oke, baik. Jadi harus dikorek lebih dalam lagi ya Bang ya. Apa yang mengganggu ekosistem di Rumah Sakit Abdul Muluk. Oke, baik. Oke, saya balik lagi ke Dokter Imam nih. Dokter Imam, kalau misalnya ada pasien yang nonaktif gitu, status BPJS-nya, itu gimana kita di Rumah Sakit Abdul Muluk? Ya, kita memang punya layanan berbasis KTP. Layanan ramah berbasis KTP, karena memang ketika mereka datang, terutama untuk emergensi ya, terutama untuk emergensi itu berlakulah layanan ramah berbasis KTP. Jadi tidak melihat apakah BPJS-nya aktif atau tidak. Nah, ketika dia menyodorkan KTP-nya, karena sudah terintegrasi, maka yang bersangkutan sudah ketahuan ini aktif atau tidak aktif. Kelas berapa ya? Ya, kelas berapa. Ketika dia tidak aktif, kita minta petugas BPJS harus hadir juga ada di Abdul Muluk. Makanya setiap hari ada petugas BPJS yang ada di Abdul Muluk dan berkantor di Abdul Muluk. Kita tidak meminta, kalau sebelumnya dia harus mendaftar jauh. Bayangkan kalau dia datang dari jauh dan tidak pernah tahu kantor BPJS ada di mana. Nah, sekarang kita sudah siapkan kantor BPJS-nya menghubungi langsung ada di Abdul Muluk. Jadi hari itu sudah mulai dikerjakan pendaftaran ulang dan segala macam. Tetapi karena ini urgent, sehingga pemerintah daerah juga dalam hal ini kebijakan Pak Gubernur dalam layanan publik itu dibebaskan. Selama itu mengancam jiwa. Tapi kalau itu tidak mengancam jiwa, maka dia harus mendaftar ke Poli. Lewat jalur Poli yang harus terintegritas juga dengan kartu BPJS. Dia harus terdaftar dan mulai diberlakukan pelayanannya. Karena itu tidak menyangkut urgensinya. Tapi ketika emergensi, kita lakukan pelayanan ramah berbasis KTP di Rumah Sakit Abdul Muluk. Gimana Bang Junaidi? Sudah ada keluhan belum? Ya. Yang ditolak nih misalnya di rumah sakit gitu. Jadi ada problem kita hari ini terkait dengan kemampuan fiskal negara, termasuk juga daerah. Maka BPJS yang pembayarannya itu dibebankan kepada APBN maupun APBD itu kan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tiba-tiba nggak aktif gitu. Ya, terlebih memang untuk yang boleh memiliki BPJS itu kan harus di desil 1, 2, 3 kalau nggak salah kan, 4, 5 aja udah nggak bisa lagi gitu. Terus kemudian ada lagi yang memang aturan-aturan baru terkait misalkan dalam satu keluarga, walaupun kita anggap dia prasejahtera, tetapi ada satu orang yang bekerja misalnya di perusahaan atau apa, maka BPJS-nya itu dinonaktifkan. Nah itu memang problem juga, tapi bersyukur Pak Gubernur kita ada program tadi, ramah tadi, jika memang sifatnya emergensi, tetapi ketika dia sifatnya hanya perobatan rutin seperti kata Pak Direktur tadi, dia ke Poli dan berlaku mekanisme yang ada. Kalau BPJS nggak aktif ya nggak bisa juga menggunakan BPJS, maka menggunakan mekanisme umum. Nah ini memang jadi soal. Terus terang aja kita kebetulan kami di DPRD Provinsi Lampung itu kan 1 bulan hampir 3 kali itu kita itu keliling ke masyarakat. Itu jadi pertanyaan terus, dan memang mau tidak mau kami sebagai wakil
rakyat ya harus mensosialisasikan itu. Bahwa ini loh kebijakan negara hari ini dengan pengurangan PBI BPJS yang dibiayai negara itu ya, beban negara dan APBD itu. Ya, alhamdulillah kalau saya kebetulan di Lampung Selatan itu memang pada waktu ada penurunan ya PBI, BPJS PBI itu saya memang sudah segera menghubungi kepala daerahnya pada waktu itu supaya dicukupkan. Artinya ditanggulangi. Tadinya ini bebannya tanggung oleh APBD provinsi, tapi karena APBD provinsi itu ada pengurangan, maka yang dipotong dari pusat itu ditanggulangi oleh APBD kabupaten. Nah, kalau untuk Lampung Selatan, alhamdulillah masih UHC lah, artinya respon pemerintahnya cukup bagus dan untuk BPJS kami di Lampung Selatan itu lancar lah, nggak ada persoalan. Ini terima kasih untuk Pak Egi, Bupati Lampung Selatan. Baik, oke, saya mau ke Dr. Kusmaidi dulu nih. Ada Siger Medik, ada Sepakat Sehat. Ini program atau layanan berbasis digital, Pak? Untuk Siger Medik memang berbasis digital. Itu berupa SIM kita ke SIM RSUD ERM kita di rumah sakit untuk melayani pasien melalui sistem itu. Baik itu dalam hal pelayanan dalam perawatan pasien maupun di dalam pasien baru datang. Nah, itu Siger Medik kita. Untuk yang berbasis sehat memang masih kerjasama. Bentuknya semacam pembanding. Kalau Sepakat Sehat, Pak? Ya, Sepakat Sehat kita punya semacam aplikasi. Iya, aplikasi ada. Saya tambahkan. Boleh, silakan. Jadi gini, core bisnis Rumah Sakit Abdul Muluk itu kan di pelayanan. Oleh karenanya kita untuk pemenuhan elektronik digitalisasi itu kita menggandeng swasta agar pelayanan kita tidak terganggu. Oleh karenanya kita buatkan sistem informasi di Rumah Sakit Abdul Muluk itu dengan nama Siger Medik. Siger Medik ya. Developingnya itu sudah mulai dari Siger Medik 1, Siger Medik 2, sekarang masuk di dalam tahap Siger Medik 2.1. Dan kemudahan-kemudahan yang bisa didapat dari pengembangan-pengembangan itu salah satunya adalah kita mencoba untuk agar para pengguna user itu lebih mudah, lebih friendly, terutama dalam mereka menyusun pelaporan. Contoh misalnya begini, dia tidak perlu harus mengetik terlalu lama, tapi dengan word to text, bagaimana dia dengan bicara voice to text. Jadi dari suara langsung itu salah satu kemudahan yang dibuat dalam bentuk digitalisasi. Kemudian dengan adanya SIM RS itu, Siger Medik itu banyak sekali keuntungannya, terutama dalam efisiensi. Dalam hal ini karena Rumah Sakit Abdul Muluk adalah badan layanan yang murni, pure, tata kelola keuangannya harus diusahakan sendiri, sehingga kita harus benar-benar melakukan efisiensi. Dari digitalisasi itulah ketahuan berapa sebenarnya stok yang sebenarnya, berapa yang sudah terpakai, itu lewat sistem digital. Nah, jadi seperti apa yang saya kemukakan awal, bahwa suatu era digital saat ini dan rumah sakit harus ikut dan bisa mengembangkan itu. Inovasi ke depannya ada lagi, Kak? Rencana? Ya, inovasi yang kita susun ini dari SIM RS menginformasikan bahwa masyarakat itu sudah bisa tahu untuk berapa sih jumlah stok darah di Abdul Muluk, sehingga rumah sakit lain pun bisa melihat, oh rumah sakit Abdul Muluk ternyata, karena kita kan punya bank darah UTDRS sendiri untuk penyediaan darah, sehingga pihak yang awalnya hanya diperuntukkan untuk internal, untuk pemenuhan kebutuhan internal, tetapi dengan pengembangan kita bisa juga memenuhi permintaan dari beberapa rumah sakit lain. Apalagi yang akan kita kerjakan, masyarakat bisa tahu bahwasannya ada
MCU, ketersediaan mobile JKN, ketersediaan hanya melewati satu aplikasi yang akan dikembangkan Rumah Sakit Abdul Muluk. Oke, baik. Bang Denny, kalau melihat transformasi digitalnya pesat sekali inovasi yang dilakukan oleh RSUD AM, pertanyaannya adalah masyarakat kita siap nggak gitu? Apalagi masyarakat yang mungkin berada di wilayah jauh gitu. Artinya perlu sosialisasi lebih mendalam atau gimana nih Bang Denny? Iya, kalau bicara siap nggak siap, masyarakat tuh harus siap. Walaupun nggak siap, pasti akan ketemu digitalisasi. Saya pernah dikasih kirimin barcode tuh, barcode namanya ya. Kalau mau daftar pakai barcode aja, udah kita sosialisasikan. Tinggal kan yang hari ini kan masyarakat kan demamnya demam sosmed, demam viewer, ngeburu follower. Tapi ketika hal-hal yang sepele seperti itu kadang-kadang terlewatkan gitu kan. Lebih misalnya lebih suka ngeliat orang joget-joget ketimbang ngeliat informasi yang diberikan pemerintah dengan yang memang betul solusi untuk masyarakat. Nah, saya Pak Adi Junaidi, Pak Sura ini sering sekali kita dihubungi masyarakat di dapil kita bahwa bagaimana untuk akses berobat. Padahal kita nggak berhenti, nggak pernah berhenti. Bahkan di DPR, bahkan saat sosialisasi PIP, bahkan sosper, bahkan reses kami, setiap bulan kami ada kegiatan di dapil itu selalu kita sosialisasikan soal kesehatan bagaimana untuk berobat. Karena itu kewenangan kita kan mitra kita di kesehatan. Cuman memang ini menjadi sebuah PR juga, tugas kita juga. Di Abdul Muluk saya ngeliatnya sudah cukup baik lah ya. Kalau dibilang puas ya puas. Apa harapannya pasti ada harapan. Karena nilai kepuasan itu kan selalu ada muncul harapan. Jadi jadi kalau bicara harapan ya masyarakatnya bisa ikut sadar diri juga. Ketika masuk ke rumah sakit itu ya nggak usah rame-rame mau ngapain. Kadang masuk ke rumah sakit IGD udah kayak kebakaran tuh, nyari kamar. Sebenarnya mau nyari kamar atau mau berobat gitu kan. Karena kan kami ini nggak ngerti nih, bukan ahlinya untuk soal medik. Kita nggak bisa ikut campur. Pak Surah mungkin yang lebih hebat di pengalaman belum tentu nggak sanggup bakal ikut campur karena dia memang Pak Yus, Pak Dirut ini ada sekolahnya itu. Nah, harapannya begitu, tidak ada intervensi dan kendalanya saya tanya kemarin, kendalanya apa sih di IGD pihak ketiga? Pihak ketiga udah selesai nih edukasinya pasien dan keluarga pasien, ada ponakannya misalnya datang, ada Pak RT-nya, ada Pak Lurahnya datang, bagana begini, sehingga akhirnya secara psikologi para perawat itu kan merasa terintimidasi psikologinya. Akhirnya diterus-teruskan aja daripada ini sangat membahayakan keselamatan masyarakat kita. Itu habit kali ya, kebiasaannya, kekeluargaan. Oke, baik. Oke, kalau Bang Junaidi gimana Bang melihat itu fenomena masyarakat yang berbondong-bondong sehingga itu kan bisa mengganggu ternyata kinerja dari perawat itu di dalam proses pelayanan. Emang karena kan budaya kita ini kan budaya keluargaannya orang Indonesia khususnya orang Lampung ini kan sangat luar biasa ya. Artinya begitu satu orang sakit satu kampung mau nganterin, mau nungguin dan sebagainya. Nah mungkin memang perlu upaya sosialisasi yang langsung menyentuh ke masyarakat. Bukankah kita secara sistem pemerintahan bahkan kita punya RT yang memang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi memang harus kita akui bahwa ini belum terintegrasi secara keseluruhan. Jadi kita itu seperti terpisah-pisah. Jadi kalau kita bilang ego sektoral enggak juga, tapi memang seperti terpisah-pisah. Saya kira memang ke depan mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung misalnya, lalu kemudian dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, lalu kemudian dengan pihak kecamatan, lalu ke RT. Nah, mungkin perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh sehingga semua RT yang ada di Provinsi Lampung ini harus tahu, harus punya aplikasinya di handphonenya misalnya gitu loh. Artinya nggak perlu lagi kita yang capek-capek. Misalnya rumah sakit umum kan terbatas juga kan, orang-orangnya terbatas, nggak mungkin menghalangin orang mau nganter, bisa jadi berantem gitu. Nah mungkin sosialisasinya yang harus kita lebih tingkatkan, perlu kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, lalu kemudian sosialisasinya bahkan bila perlu sampai dengan tingkat RT. Nah jadi kalau ini kan zaman teknologi ya, zaman
teknologi AI segala macam gitu loh. Ya itu kata Pak Denny tadi, kita ini lebih seneng ngelihat apa namanya Presiden Iran kecelakaan gitu loh, ketimbang program-program pemerintah kita yang akan bermanfaat untuk kita gitu. Saya kira mungkin itu. Kurang aware terhadap ini. Iya, tapi kita nggak bisa salahin juga, Mbak, karena setiap orang kan pasti berbeda pemikirannya. Nah, tinggal tugas inilah gunanya pemerintahan kan, Republik ini dibentuk kan memang untuk pelayanan kan, untuk melayani masyarakat. Ini tugas kita lah. Ke depan mungkin nanti kita Komisi 5 coba kita tegaskan lagi dengan, ya karena nggak mungkin rumah sakit umum yang turun sampai RT kan, yang ada kan sistemnya di kesehatan kan. Barangkali gini, barangkali ada juga kan. Barangkali jangan kita harus dihindari ego sektoral. Misal Kominfo kan punya tugas juga. Ya kan, nah, sampai dengan hari ini saya nggak melihat Kominfo misalnya melakukan pasif ngomongin masalah sosialisasi rumah sakit, ya kan? Yang justru lebih pasif itu soal jalan, misalkan. Nah, padahal sektor rumah sakit kesehatannya juga penting. Nah, barangkali ini juga akan menjadi sebuah catatan buat kami ya. Kalau soal siap atau enggaknya masyarakat terhadap digitalisasi. Di Jakarta tuh sebetulnya dulunya mengalami kayak kita di Lampung. Hari ini kalau ke Jakarta itu kita nggak ketemu perawat lagi. Isi dari daftar dari online, dari website, kita nyampe tinggal barcode di komputer, kemudian kita nunggu, nggak lama kita dipanggil. Obat pun begitu. Dan kemarin saya dengar, makanya masih kurang sosialisasi juga. Pernah riset di Abdul Muluk, kendalanya di farmasi yang numpuk. Ternyata teman-teman Abdul Muluk itu sudah membuat kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi ketika pasien sudah berobat, sudah mendapatkan resep untuk berobat, dia bisa antar resepnya, dia tunggu di rumah, bisa bayar di rumah. Nah, tapi belum banyak semua yang tahu. Tapi ini untuk masyarakat yang di Bandar Lampung dulu. Ya kalau dia kue kanan gimana nih? Ojek kue kanan. Ya bukan artinya kalau dia terintegrasi secara keseluruhan, ini Republik ini udah keren lah. Kita itu, ya saya kira di Amerika nggak ada RT. Kita Indonesia punya RT loh, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang sakit kan masyarakat. Setiap orang yang sakit pasti punya RT. Bahkan di rumah susun sekalipun ada RT-nya gitu loh. Nah, seandainya ini terintegrasi ya tadi ya, cocok juga itu Kominfo ya. Kominfo ya, supaya masyarakat itu melek teknologi bahwa terus kemudian nggak maksain. Tahu nih kita misalnya kapasitas tempat tidur kita, bed kita cuma 600 sekian nih misalnya di rumah sakit. Ya, berapa? 625. Ini lagi full. Ya jangan maksain, mau itu kan daftar tunggunya panjang. Nelpon Dewan. Iya, ke UGD berapa? Ke nelpon Dewan. Cuma itu nelpon Dewan, tetap aja kalau nggak ada ruangan. Ya kalau nggak ada ruangan gimana? Gitu. Iya. Karena memang kita ini rumah sakit umum ini kan rumah sakit satu-satunya mungkin ya, ya kan rujukan. Makanya perlu memang, nggak tahu ini karena dia udah blood murni. Sebetulnya kita memang harusnya ada tambahan anggaran lah supaya ada bangunan-bangunan lagi gitu loh, supaya kamar kita diperbanyak gitu. Kita tanya aja ke Pak Direktur langsung. Kenapa kendalanya? Misalnya kok nggak ada kamar? Apa yang dibutuhkan misalnya? Orang nicu ICU itu kenapa kok susah amat gitu masuk Abdul Muluk? Jadi jadi gini bahwa rumah sakit Abdul Muluk adalah rumah sakit rujukan terakhir, sehingga kita tidak boleh lagi merujuk ya, karena dengan adanya pengampuan dan kita menerima pengampuan itu segala sesuatunya kita kerjakan di Provinsi Lampung, karena memang faktanya keluarga itu tidak mau dirujuk lagi. Apapun yang terjadi, Pak Dokter katanya, saya lebih baik saya di sini saja, apapun yang terjadi. Oleh karenanya, Rumah Sakit Abdul Muluk menjadi rujukan terakhir. Dan memang kita akan mengupgrade mulai dari bed, bahkan sumber daya, peralatan. Kemarin itu saya sudah mengajukan untuk penambahan tenaga medis, tetapi regulasinya bahwa tahun ini tidak ada formasi dibukanya perawat, sehingga saya berkonsultasi kepada Pak Gubernur. Oke, baiklah kalau gitu nanti kita akan potensi yang ada di daerah inilah yang kita optimalkan seperti itu. Itu jalan yang bisa diberikan oleh
Pak Gubernur waktu itu. Dan pengembangan ICU juga harus ditambah. Bed ICU-nya juga saya harus tambah. Oleh karenanya kemarin saya berkonsultasi bahwa mungkin nggak saya menggandeng pihak swasta sehingga masyarakat atau pihak swasta bisa berkontribusi dalam pengembangan layanan. Alhamdulillah itu terjawab bahwa pihak swasta diperbolehkan untuk menginvestasikan atau mengikut dalam pengembangan layanan. Jadi karena kita adalah badan layanan umum yang memang sudah dilepas dan tata kelolanya kita yang mengaturnya, oleh karenanya kita memperkenankan pihak swasta untuk melakukan CSR atau melakukan seperti membangun dan menyerahkan ya BOT seperti itu. Seperti di farmasi. Farmasi saya berharap kemarin ada swasta yang mau memberikan alat pencampur secara digital. Jadi pencampur obat itu nggak manual lagi. Enggak, jadi secara digital. Alhamdulillah saya sudah dapatkan itu. Ada pihak swasta yang mau menghibahkannya. Sehingga memang saya buka kesempatan itu swasta untuk bisa berinvestasi atau berkontribusi untuk layanan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Jadi ini investasi ya, bukan maksudnya kontribusi, investasi. Dia berkontribusi dalam bentuk apapun, mau bentuk investasi atau dalam bentuk kerjasama. Oh, bisa. Bisa dalam kerjasama. Saya sudah mengusulkan untuk pelayanan mata, ya. Saya mencari pihak swasta yang mau melakukan investasi, tetapi rekomendasi daerah bahwasannya mungkin kita masih mampu dan itu sedang digodok dari dalam perubahan di APBD di perubahan ini. Begitu Pak Denny. Oke, baik. Dari Bang Abdullah Suraja, ada yang mau ditambahkan? Silakan Bang, terkait inovasi ya, inovasi dan terobosan yang ingin dilakukan Rumah Sakit Abdul Muluk sebagaimana disampaikan barusan. Ya, terima kasih. Jadi saya tidak jauh berpikir inovasi, hanya berpikir bagaimana rakyat Lampung ini sehat, rumah sakit itu kuat, BPJS-nya lunas. Nah, jadi itu aja dulu, Mbak. Dengan tidak diarfet ya atau merebet-merebet, sehingga pengelolaan daripada Rumah Sakit Abdul Muluk ini bisa gampang. Dia bisa mencari terobosannya lain yang bisa dikoordinasikan dengan kami Komisi 5. Tetapi yang ada ini bisa selesai. Itu dulu. Nah, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan sudah ada koordinasinya dengan investor ya. Tapi kita berharap yang ada dulu diselesaikan. Gitu. Bayar gitu BPJS. Bayar. Jangan lama-lama BPJS-nya. Nah, itu. Mungkin itu ya. Baik, oke, saya ke Dokter Yusmaidi dulu nih. Semuanya berbasis digital gitu. Semuanya data pasien itu bagaimana dijamin aman ya gitu, Pak? Apakah bisa menjamin keamanan data pasien? Karena semua terungkap di situ kan. Dari penyakitnya, KTP-nya, semuanya, pekerjaannya. Nah, saya mungkin kekhawatiran saya sebagai pasien gitu ya. Bagaimana keamanan data saya gitu, Pak? Mungkin kita pertama lihat Rumah Sakit Abdul Muluk, suatu rumah sakit ya, ini wajahnya Lampung ya. Jadi otomatis semua pengembangan Rumah Sakit Abdul Muluk mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu regulasi seperti digitalisasi. Tentunya keamanan-keamanan yang sudah diciptakan dengan sesuai arahan Pak Direktur semua sudah terjamin. Tapi namun ya namanya orang pintar hidup pasti ada yang pintar, bagaimanapun masih bisa masuk dalam ya disebut hacker lah apa dan sebagainya, pasti itu pasti dapat dengan sekelas Abdul Muluk ini, sekelas yang lain pun yang lebih tinggi dari kita, walaupun IT kita tetap ada kebobolan. Itu wajar, namanya orang pendidikan atau keilmuan orang makin berkembang, apalagi mungkin tingkat IT kita masih di bawah mungkin ya kalau kita bilang dibanding dengan rumah sakit lain, IT kita masih menengah lah ya, bisa diterobos atau diambil orang. Itu berarti security sistemnya belum optimal, Pak? Kita tetap memakai security. Ya namanya tadi orang masih bisa aja dimanapun dia, dari jarak jauh, dari luar negeri atau dari luar kota pun masih bisa. Tapi tetap kita memakai security ya mungkin kalau di mobil itu di motor tuh double.
double security ya. Kita buat itu triple double security, pakai mungkin ada password, ada ininya dan ya, dan tentunya semua pelayanan kesehatan itu tidak kerahasiaan pasien dan kerahasiaan rumah sakit itu tidak boleh diketahui oleh orang lain tanpa seizin dari pihak berwajib. Oke, baik Bapak-Bapak, tanpa terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Saya mohon closing statement dari mulai Bang Denny Wibowo. Silakan Bang. Ya, terima kasih buat masyarakat Provinsi Lampung. Bila ada keluarga yang sakit itu tidak perlu khawatir, bisa berobat di Rumah Sakit Abdul Muluk dan tidak perlu berbondong-bondong karena itu juga akan mengganggu pelayanan lainnya. Pada BPJS Provinsi Lampung, bayar hutang kalian ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena itu sangat mengganggu pelayanan di Abdul Muluk. Oke, tegas banget ya Bang. Oke, silakan Dr. Ismaili. Kalau dari saya cuma satu, kami satu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Abdul Muluk, rumah sakit rujukan utama dari seluruh daerah. Tentunya kami tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwasannya kami tidak hanya melayani melalui KTP, kami sebagai rumah sakit tetap mengandalkan suatu sistem namanya itu adalah sebagai indikasi sosial. Kapanpun datangnya, malam walaupun dia dalam kasus yang sulit, itu indikasi sosial kami tetap lebih tinggi daripada indikasi medis. Oke, baik. Dari Pak Abdullah Suraja, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya perlu menghimbau pada masyarakat Lampung, satu pasien, satu yang jaga keren. Oke, gitu aja. Ya. Udah gitu aja. Paten. Paten ya. Silakan Dokter Imam. Ya, terima kasih. Jadi kami berharap bahwa Rumah Sakit Abdul Muluk menjadi layanan yang terpercaya, ya, timbul kepercayaan bagi masyarakat Provinsi Lampung untuk berobat, ya, menjadikan layanan ini menjadi yang terpercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah BPJS ini menjadi tanggung jawab kita semua sebenarnya. Karena BPJS itu merupakan amanah undang-undang. Oleh karenanya informasi itu harus edukasi, hari itu harus sudah mulai sampai dari pendidikan tingkat dasar. Kenapa? Karena amanah undang-undang itu menyatakan bahwa kita itu harus tercover. Sampai hari ini masih saja ada yang belum memiliki kartu BPJS. Padahal dengan kehidupannya udah di atas di atas ya udah sejahtera lah gitu ya. Tapi tidak pernah terpikir. Dia baru terpikir ketika musibah itu datang. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab kita semua ya untuk bisa mensosialisasi sehingga tidak pernah ada lagi benturan kepada tenaga kesehatan. Semuanya bermuara di tenaga kesehatan. Kesalahan dituduhkan ke tenaga kesehatan semua. Sehingga beban dan pekerjaan kami menjadi stresornya juga menjadi akan berkurang. Bila mana mereka menyadari bahwa kepesertaan itu adalah penting. Terima kasih, Bu. Baik, Bang Junaidi silakan sebagai penutup. Saya khusus untuk perawat yang ada di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk maupun rumah sakit yang lainnya, saya hanya ingatkan bahwa ibadah yang paling mudah itu senyum. Jadi kalau ketemu pasien, banyakin senyum. Kalau pasien emosi, senyumin aja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber telah hadir menyisakan waktunya hari ini untuk membersamai dialog bersama Komisi DPRD Provinsi Lampung. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Terima kasih semua. Pemirsa, itulah dialog kita hari ini. Saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.